Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya, bagian ke-31. Mas, kamu, gumamku gugup, tak percaya. Mas Elang ada di depanku. Nada dan Rara pulang diantar olehnya. Kuedarkan pandangan keluar, sepi, hanya ada beberapa ibu-ibu yang sedang ngerumpi di warung seberang, agak jauh memang. Tapi aku bisa menangkap, tatapan mereka tengah mengarah ke rumahku. Semoga mereka tak menggosipkan aku. Minggir, Mama! Rara mau dorong kursi omnya masuk. Rara mendorong tubuhku agar menyisi dan tak menghalangi. Kursi roda Mas Elang didorong masuk oleh Rara, sementara Nada menenteng sebuah bungkusan besar. Di sini saja, ya Om. Rumahnya sempit. Enggak ada meja makan juga. Rara lapar, kita langsung makan, ya Om, celoteh Rara menghentikan langkahnya. Mas Elang mengangguk. Kita ganti baju dulu, Dek. Nada mengingatkan, oh, iya, sebentar ya Om. Rara mengikuti Nada ke kamar. Mas Elang menoleh ke arahku. Aku bergeming, bingung hendak bicara apa. Hal yang ingin kukatakan sekarang adalah memintanya pergi secepatnya. Tetapi, aku bingung menggunakan kalimat agar dia tak tersinggung. Ning, setelah makan kemasi barang-barang kalian ya, masukin ke mobil, ucapnya mengagetkanku. Siapa dia berani mengatur-ngatur aku? Tidak ibunya, tidak dia, semua sama saja. Dia pikir aku ini barang apa? Atau budaknya? Mentang-mentang aku terikat utang sama ibunya, seenaknya mengatur-atur aku, maaf, Mas. Utangku belum jatuh tempo, kok? Kata Bu Ajeng aku boleh cicil sebanyak 10 kali setiap awal bulan. Tenang saja, aku pasti bayar, ucapku sedikit ketus. Aku carikan kalian kontrakan yang lebih layak Ning. Di tengah kota. Jadi kamu bisa cari kerjaan baru dengan gampang. Di sini susah. Kemana-mana juga sulit. Tidak Mas. Aku dan anak-anak sudah nyaman di sini. Soal kerjaan, Mas Elang enggak usah sibuk mikir. Aku udah dapat kerjaan, kok, mulai besok aku udah mulai kerja. Aku berbohong. Maaf, aku terpaksa, agar dia tak punya alasan untuk memaksa. Bisa saja aku menolak secara kasar, tapi itu akan memancing keributan. Aku tak mau Nada dan Rara mendengar. Mereka sudah terlanjut begitu suka pada pria ini. Aku tak mau melukai hati mereka. Kerja apa? Mas Elang tampak antusias. Sepertinya dia sangat lega mendengar penuturanku barusan. Kerja, pokoknya kerja, jawabku tergagap. Pria itu menelan ludah. Mungkin dia ragu. Kita makan Om, Selarara sudah berganti pakaian. Nada langsung ke dapur, mengambil beberapa piring dan mangkuk cuci tangan. Iya, sayang, makan sama Mama ya. Om udah makan dari rumah. Mas Elang membelai kepala Rara. Ini yang untuk makan malam kan, Om? Nada mengangkat sebuah bungkusan khusus. Iya nak. Biar Mama enggak repot masak untuk nanti malam, sisihkan ya, sahut Mas Elang. Aku menatapnya, mata kami beradu untuk sesaat. Ku cari sesuatu di matanya. Apa? Entahlah. Aku merasa dia terlalu perhatian, sampai-sampai untuk makan malam kami pun sudah dia pikirkan. Kenapa dia begitu baik? Karena anak-anak. Ya, dia pernah bilang. Karena anak-anak. Aku tak boleh GR.
Mama enggak makan. Nada menoleh ke arahku. Nanti saja, Nak. Kalian makan duluan, kataku mengalihkan tatapan. Terima kasih sudah mengantar anak-anak pulang, Mas. Terima kasih juga atas makanannya. Tapi, saya enggak enak sama tetangga bila Mas Elang lama-lama di sini. Jangan tersinggung ya, saya mohon Mas Elang pulang sekarang, ucapku kemudian. Ya, aku paham. Aku kesini mau sekalian minta maaf sama kamu, Ning, jawab Mas Elang seraya merogoh saku celananya. Maaf kenapa? Tanyaku tak lepas menatap gerakan tangannya. Tentang ini, sahutnya mengeluarkan sebuah benda dari dalam saku. Aku terkejut. Itu adalah ponsel yang sempat jadi masalah di restoran tadi. Itu. Oh, jadi Bu Ajeng sudah mengembalikannya kepada Mas Elang, tanyaku sedikit ketus. Ya, Ibu salah, dia menuduh tanpa bukti. Aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Lupakan saja. Terima kasih. Aku akan jelaskan pada ibu bahwa kamu tidak mencuri. Tapi nanti, tidak sekarang. Kalau sekarang, resikonya besar. Dia akan menyesal, lalu minta maaf, dan membujuk kamu lagi kerja di restoran. Aku terpana. Apa maksudnya berkata begitu? Apakah itu artinya dia tak senang aku bekerja di restoran ibunya? Jujur, aku sangat mendukung kamu berhenti dari restoran ibu. Karena situasinya sudah tak sehat. Ibu tetap tidak akan menyukaimu. Ada saja alasannya untuk membuatmu tidak nyaman. Itu karena aku. Karena Mas Elang. Ya, buktinya tadi pagi, aku yang tak mau berangkat ke Singapura, tapi kamu yang dia salah-salahkan bukan? Besok entah apa lagi. Aku tidak mengangguk, meskipun sangat membenarkan kalimatannya. Itu sebabnya aku mendukungmu keluar dari situ. Maksudku, kamu pindah kerja saja. Aku bisa membantumu mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi, karena kamu bilang sudah punya kerjaan lain, ya sudah. Gumamku singkat, ya, sudah, kalau begitu, aku pulang. Ini aku kembalikan. Tolong diangkat kalau aku telpon, kata pria itu mengulurkan benda pipih itu kepadaku. Maaf Mas. Tolong jangan ulang lagi. Yang tadi saja aku masih trauma. Aku tidak biasa menggunakan benda itu. Tolong bawa saja, tolakku cepat. Tidak bisa. Kau harus menerimanya. Aku butuh menghubungimu selalu. Bagaimana caraku menghubungimu kalau kau tak punya HP? Kenapa Mas Elang butuh menghubungiku? Ya, butuh saja. Maaf, aku tak bisa. Atau tepatnya aku tak butuh. Aku tak butuh Mas Elang menghubungiku. Maaf, tegasku membuat kedua mata pria itu membola. Aku tak peduli. Oke, aku juga tak butuh kamu kok. Aku hanya butuh kabar anak-anak, gak usah GR. Aku tercekat. Kembali dia mengulang kalimat yang sama seperti yang lalu. Nada, tolong pegang HP ini, Nak. Kalau ada apa-apa telepon, Om ya. Dan kalau Om nelpon, angkat ya, sayang, perintahnya kepada putriku seraya menyodorkan ponsel itu. Ada permainan enggak di dalam Om, kayak punya temanku, tanya Rara terlihat sangat gembira. Ada. Nih, Om ajari cara mainnya. Dengan semangat pria itu mengajari kedua putriku. Aku hanya bisa menelan saliva. Dia benar-benar menang telak karena telah berhasil mencuri hati kedua putriku. Nada dan Rara terlihat sangat bahagia. Bening! Bening! Aku tersentak kaget. Belum 10 menit Mas Elang pergi, anak-anak juga baru saja mulai mengerjakan PR masing-masing. Tiba-tiba pintu rumahku digedor-gedor dengan begitu kasar. Nada dan Rara terlihat pucat, sepertinya mereka ketakutan. Rara bahkan langsung memeluk leherku.
Sepertinya traumanya belum sepenuhnya hilang. Jaga adek, Nat, titahku kepada Nada, kulepas pelukan Rara. Masuk kamar, nak, kataku seraya bangkit. Teriakan dan gedoran di pintu makin kencang terdengar. Sepertinya di luar rame. Siapa dan mau apa mereka? Setelah Nada dan Rara masuk ke dalam kamar baru aku membuka pintu. Ada apa ibu-ibu? Tanyaku heran. Beberapa ibu-ibu telah berkumpul di depan rumahku. Bu Indah, Bu Resti, Bu Leni ada di antara mereka. Seorang wanita berhijab memimpin paling depan, sepertinya dia seorang yang dituakan dalam rombongan itu. Maaf, ini Bu Bening. Perempuan berhijab itu bertanya. Ya, saya sendiri. Ada apa, Bu? Jawabku langsung bertanya lagi. Kenalkan, Bu. Saya istrinya Pak RT. Saya dimintai ibu-ibu di gang ini untuk menemui dan menyampaikan ini sama Ibu. Menyampaikan apa? Seluruh ibu-ibu di gang ini memohon dengan hormat agar Ibu meninggalkan gang ini. Mereka tak mau bertindak anarkis, main kasar mengusir Ibu dari sini. Jadi mereka meminta saya untuk menengahi ini. Jadi, tolong, ya Bu, setidaknya besok pagi, Ibu sudah angkat kaki dari sini. Aku tercekat. Kaget luar biasa. Apalagi ini ya Tuhan? Apakah ini belum selesai juga? Jangan tersinggung, Bu. Ini untuk ketentraman kita bersama. Ibu-ibu di sini sudah beretiket baik, mereka tidak kasar sama Ibu. Mereka ikut prosedur, jadi tolong Ibu hormati ya keputusan ini. Salah saya, apa Bu? Lirihku pelan. Aku merasa diriku begitu malang. Mereka merasa jengah, seorang janda memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Sebenarnya tadi mereka mau langsung melempari rumah Ibu dan menyeret laki-laki itu keluar, tapi karena masih menjaga segala kemungkinan, mereka urung lakukan itu. Memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Ya, Bu Bening. Ibu menerima pelanggan Ibu tak hanya malam hari, bahkan siang hari pun Ibu berani menerima pelanggan, itu mencemari gang ini, Bu. Warga gang ini tidak setuju Ibu tinggal di sini dengan profesi seperti itu. Astaga, saya tidak ada menerima pelanggan, Bu. Dan saya, memangnya profesi saya apa? Sudahlah, Bu. Tidak usah berdebat. Kami sudah menyelidiki siapa sebenarnya Ibu. Kami sudah mendapat laporan dan bukti-bukti konkret. Bukti apa? Tak usah berdebat, Bu. Pokoknya besok pagi Ibu sudah angkat kaki dari sini ya. Kami permisi Ibu, selamat sore. Satu persatu para tamu tak diundang itu membubarkan diri. Kutatap punggung mereka hingga jauh. Kembali ke rumah masing-masing. Kecuali gengnya 4 ibu-ibu yang biasa ngerumpi di warung gorengan. Kulihat mereka tertawa-tawa begitu senang. Tapi tunggu, sepertinya ada seseorang yang sudah menunggu mereka di sana. Itu, dia seperti menyerahkan sesuatu. Astaga, itu Mbak Kinanti? Mau apa dia di sini? Jangan-jangan dia yang menghasut warga dengan cara memperalat geng Bu Rasti. Maksudnya apa? Mam, mereka sudah pergi. Nada dan Rara mengangetkanku. Iya, sudah. Nat, tolong ambilkan HP Om Elang tadi, pintaku. Sebuah ide melintas di otakku. Ini Mam. Nada menyerahkan benda pipih itu ke tanganku. Kuaktifkan, lalu kutekan satu-satunya nomor yang tersimpan di kontak daftar kontak. Aku melangkah ke arah jalan, pura-pura menunggu seseorang sambil menelpon. Halo, Mas. Mas Elang sudah jauh, ya? Udah sampai mana? Bisa balik enggak? Tanyaku begitu terdengar suara Mas Elang dari ujung sana. Sengaja kuatur suaraku sekencang mungkin. Kukorbankan harga diriku, padahal tadi aku menolak pemberian pria itu. Sekarang malah aku yang menghubungi,
Masih dalam hitungan menit lagi, sontak geng ibu-ibu di warung seberang menoleh ke arahku. Tentu saja Kinanti juga, meski aku tak melihatnya dengan jelas. Sepertinya dia bersembunyi di balik badan Bu Resti yang paling gendut itu. Ada apa, Ning? Suara Mas Elang terdengar panik. Penting, Mas. Pokoknya Mas balik secepatnya, aku tunggu. Baik-baik. Segera aku masuk lagi ke dalam rumah. Ku minta Nada dan Rara berkemas-kemas. Tas sekolah, sepatu dan buku-buku, masukkan ke dalam tas ransel masing-masing. Aku mengemasi pakaian kami. Saat terdengar mobil Mas Elang di luar, kami sudah selesai. Ayo masuk ke dalam mobil Om Elang, perintahku kepada Nada dan Rara. Kalian di belakang ya? Mama yang di depan, kataku lagi. Sengaja, aku memilih di depan. Kinanti harus melihat aksiku selanjutnya. Ada apa, Ning? Semua baik-baik saja kan? Mas Elang terlihat kebingungan. Baik, Mas. Ayo mundur, kataku tersenyum agar dia tenang. Nanti saja aku ceritakan. Mobil mulai berjalan mundur karena tak ada tempat untuk memutar. Stop sebentar, Mas, kataku saat posisi mobil tepat di depan warung gorengan. Mobil berhenti. Bentar, ya Mas. Tolong Mas diam saja, apapun yang akan saya perbuat nanti. Jangan ikut campur, kataku seraya turun. Geng para ibu-ibu julid terlihat tegang. Tak ada yang bersuara. Kuteliti wajah mereka satu persatu. Kinanti bersembunyi di balik punggung Bu Rasti. Apakah dia pikir aku tak melihatnya? Maaf ibu-ibu. Saya cuma mau pamit. Terima kasih karena sudah menerima saya dan anak-anak saya di gang ini. Meski baru 1 malam, kami sudah sangat bersyukur. Kebetulan pelanggan saya itu belum jauh tadi setelah sempat main beberapa ronde dengan saya. Lelahnya juga belum hilang, hihihi. Tapi, terpaksa saya suruh balik lagi buat jemput saya karena diusir warga. Kataku membuat mereka makin terperangah. Jadi, Bak Bening beneran wanita anu, itu, wanita. Ah, nggak enak ngomongnya. Dan masnya itu, beneran pelanggan Bak Bening, tanya Bu Rasti sang pimpinan geng. Hehehe. Iya dong. Namanya Elang. Dia pelanggan tetap saya, lumayan tampan kan? Dia tajir, royal lagi. Apakah dia enggak punya istri? Maksud saya dia itu single atau gimana? Selabu Indah sangat penasaran sepertinya. Dia itu duda. Tapi, sepertinya kami bakal nikah, deh. Secara kita berdua saling cinta, buat apa langganan-langganan segala, iya kan? Doain, ya ibu-ibu. Mereka melongo dengan mulut membentuk huruf O. Mbak Kinanti, aku titip kunci kontrakan ini dong, seruku tiba-tiba, menerobos tubuh gendut Bu Rasti. Kutarik tangan Kinanti keluar, kegenggamkan kunci kontrakan itu ke tangannya. Tolong serahkan ini kepada Tante Ajeng. Karena dia yang mencarikan kontrakan ini. Sepertinya Mbak ya, yang disuruh menggantikan saya. Ya udah, lanjut aja semoga betah ya, baik-baik kepada pelanggan. Jangan kecewakan Tante Ajeng. Permisi ibu-ibu, mari, ucapku lalu kembali ke dalam mobil. Loh, Tante? Maksudnya apa? Tante gimana maksudnya? Germo? Jadi Mbak juga. Bu Rasti menatap Kinanti penuh curiga. Yang disambut oleh ibu-ibu yang lain dengan kalimat tuduhan yang lebih sadis. Bukan. Tante saya itu bukan Germo, saya juga bukan. Jalan Mas, pintaku kepada Mas Elang. Mobil bergerak mundur. Masih terdengar jelas teriakan Kinanti. Aku bukan pelacur, aku wanita baik-baik. Aku tak bermaksud menghuni kontrakan itu. Terima kasih Mas, ucapku saat mobil Mas Elang sudah melaju di jalan raya. Kenapa Kinanti bisa ada di warung itu? Tanyanya,
melirik sekilas ke arahku. Tanya saja nanti Bu Ajeng. Aku juga tak tahu. Tolong tanya sekalian, kenapa mereka harus menghasut warga untuk mengusirku? Oh, jadi kalian sempat diusir warga? Tapi sudahlah. Tak perlu Mas Elang tanya. Oh, iya, kami turun di halte depan itu saja. Tidak. Aku tercekat, sontak kutoleh ke arahnya. Tolong turunkan kami di halte depan itu, ulangku. Mungkin aku hanya salah dengar tadi, begitu pikirku. Kali ini, tidak. Kamu harus nurut aku. Jangan membantah. Kemana? Pria itu tak menyahut. Dia malah meraih ponselnya di laci dashboard mobil. Menyalakan benda itu, lalu menelpon seseorang. Halo, Nek. Iya, Nek. Jadi kok, kami udah di jalan. Tunggu ya. Nenek. Siapa yang dimaksud Mas Elang? Aku melongo. Bersambung.